Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 4 Oktober 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Nana yang pulang diantarkan seseorang. Lalu Dewa juga dia menanyakan kepada Nana, "Siapa yang mengantarkan kamu barusan?" Kata Dewa kepada Nana. "Itu teman baru saya," kata Nana sambil dia dingin kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia menyuruh Nana duduk, dia mau ngomong, dan Dewa juga dia mengatakan semuanya masalah dia sama Dewi. Lalu terlihat di sini Nana juga mendengarkan pembicaraan omongan Dewa kepada dirinya. Lalu Nana juga dia juga ngulang, dia juga dalam batinnya memang benar Mas Dewa dari kemarin ngomongin dan dia juga marah-marah terus kepada Dewi. Lalu Nana juga gak lama kemudian dia ngomong kepada Dewa, "Saya mau istirahat, saya mau tidur di ruang tamu aja," kata Nana sambil dia pergi dari hadapan Dewa. Lalu Nana sudah pergi, Dewa juga dia duduk di kursi sambil dia juga mewek tidak tahan. Lalu singkat cerita malam harinya Dewa mau masuk ke kamar ruang tamu mau melihat Nana, tapi dia juga tidak jadi, takut mengganggu Nana. Mudah-mudahan Nana cepat-cepat mengerti apa yang saya bilang, kata batinnya Dewa. Lalu terlihat di sisi lain di sini Lula sama Pasha dan si Priska juga lagi mencari Nana. Dia pergi ke makam ayahnya Lula. Pas di makam si Nurus Tunjung si Priska dia ngoceng-ngoceng ngajak pulang ke para Pasha. Pasha juga meninggalkan si Priska di makam sendirian dan dia juga pas dia melihat ke kanan tiba-tiba Pasha tidak ada. Lalu dia juga sangat kaget dan dia juga lari karena takut di makam sendirian. Pas lari dia kakinya ditajong kena batu nisan dan dia juga jatuh pas di depan batu nisan. Dia juga tambah takut. Lalu pas dia lagi takut lagi berteriak-teriak memanggil Pasha, tiba-tiba ada yang memegang dari belakang. Jadi di sini si Priska juga sangat lebih takut lagi karena tadinya sudah takut ada yang megang dari belakang. Lalu si Priska juga menjerit pas dia menengok ke belakang, tiada lain yang memegang itu adalah si Hendrik. Lalu si Priska juga dia calawak dan dia juga ngomong kepada si Hendrik, "Kebenaran kamu ada sini, pokoknya saya sekarang anterin pulang," kata si Priska kepada si Hendrik. Singkat cerita si Hendrik juga dia mengantarkan si Nurul Tunjung si Priska ke rumahnya. Pas sampai ke rumahnya Hendrik juga ngomong kepada si Priska, "Sekarang sudah sampai, kamu turun," kata si Hendrik kepada si Priska. Lalu si Priska juga sudah turun dari mobilnya si Hendrik, dia juga punya kepikiran dia akan menelepon Pak Arman. Lalu dia juga mengambil HP, dia akan menelepon Pak Arman untuk melaporkan bahwa Pasha berjalan sama Lula. Lalu di sini si Nurul Tunjung si Priska juga dia menelepon Pak Arman. Di sisi lain Pak Arman yang lagi tiduran di kursi, tiba-tiba ada telepon yaitu dari si Priska. Si Priska juga ngomong kepada Pak Arman bahwa Lula dia lagi keluar sama Pasha, kata si Priska. Di sini si Priska juga ngomong kepada Pak Arman, "Coba cek ke kamarnya," kata si Priska. Lalu di sisi lain Lula dan Pasha sampai ke kamarnya lagi ke dalam. Pas masuk tiba-tiba Pak Arman sama Bu Diamna udah ada di dalam. Pak Arman juga sangat geram kepada Pasha. Pasha juga ditunjuk-tunjuk suruh pergi dari tempat itu. Lalu singkat cerita Pasha juga pergi dari rumahnya Pak Arman. Lalu untuk episode selanjutnya bocoran untuk nanti malam di sini Dewa sama Nana dia lagi dinner di sebuah bus. Dia juga dansa lagi karena dia sudah baikan. Terlihat di sini dia juga sangat udah kembali mesra lagi. Tiba-tiba di depan ada yang menghadang serombongan preman, tiada lain adalah rombongan anak buahnya si KR Kelvin. Terjadilah di sini Dewa juga berkelahi melawan rombongan anak buahnya si KR Kelvin. Singkat cerita anak buah si Kelvin juga bisa dikalahkan. Pas gak lama kemudian dia nerima telepon bahwa si Brokokroni mengalami kecelakaan. Di sini langsung dia ke rumah sakit. Pas di rumah sakit lagi mendorong si Brokokroni, tiba-tiba si Nurul Tunjung si Dewi dia mengejar dia dan menarik tangannya Dewa. Dasar perempuan sudah tidak tahu malu bahwa di sana juga ada Nana. Nana juga sangat kaget dan terkejut.
Dewa ditarik-tarik oleh si Nurus Tunjung, yaitu si Dewi. Si Dewi juga dia ngomong sudah kelantur, dan si Lipia juga sangat terkejut. Lalu di sisi lain dia di sini di ruang rawatnya si Brokoko Kroni. Si Brokoko Kroni sudah sadar. Dia ngomong kepada Lipia. Dan si Brokoko Kroni juga dia ngomong kepada si Lipia, saya juga tahu bahwa Dewa itu selingkuh, kata si Brokoko Kroni kepada si Lipia. Lipia juga sangat kaget dan terkejut. Lalu di sisi lain di ruang rawatnya si perempuan gatal si Dewi, di sini Nana datang ke ruang rawatnya. Lalu Nana juga ngomong kepada Dewa, sekarang Mas Dewa tinggal milih saya apa milih dia, kata Nana kepada Dewa. Dewa di sini sangat kaget dan dia juga melotot karena mendengar pembicaraan Nana suruh milih antara dia apa si Dewi. Lalu si Dewi juga dia mewek sambil melihat ke mukanya Dewa. Lalu dalam batinnya si Nurus Tunjung si Dewi, pasti Mas Dewa milih saya, kata batinnya si Dewi. Lalu Dewa di sini menjawab kepada Nana, saya ya pasti milih kamu. Walaupun saya enggak milih siapa-siapa, saya daripada saya milih si Dewi mendingan saya mati, kata Dewa kepada Dewa. Di sini Dewa juga sangat geram kepada si Dewi, dan juga Nana kamu harus percaya kepada saya, kata Dewa kepada Nana. Pokoknya kalau saya suruh memilih si Dewi, saya mending mati, kata Dewa kepada Nana. Lalu Nana juga sangat kaget dan dia juga melotot mendengar jawaban suaminya yaitu Dewa. Si Nurus Tunjung si perempuan gatal juga dia melotot kaget. Lalu di sisi lain di perusahaannya Pak Fajar, Bu Farah lagi marah-marah kepada Pasha dan Dewa. Pokoknya perempuan itu harus diusir dari sini, kata Bu Farah kepada Pasha dan Dewa. Bu Farah juga sangat geram kepada si Dewi setelah tahu dari Dewa dan Pasha bahwa si Dewi dia nusuk dari belakang, dia suka kepada anaknya. Nah itulah alur cerita Buku Harian Seorang Istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 4 Oktober 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo loba titara lajong karena Mimin geus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.